Salam sehat untuk kita semua. Biarlah berkat Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus akan menjadi bahagian kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentu kita pernah mendengar cerita rakyat atau dongeng tentang gajah dan semut. Ceritanya begini. Gajah adalah binatang yang paling besar sehingga dia mengumpulkan binatang-binatang yang lain lalu memberikan satu tantangan, siapa yang bisa mengalahkan dia, siapa yang dapat mengalahkan gajah, maka dia akan menjadi raja hutan. Di antara binatang yang berkumpul pada waktu itu, tidak ada seekor binatang yang berani untuk menghadapi tantangan gajah ini. Namun, semut, walaupun ia kecil, dia berani menerima tantangan gajah. Singkat cerita, gajah merasa disepelekan oleh semut, atau semut merasa terlalu percaya diri dapat mengalahkan gajah. Akhirnya gajah berkata kepada semut, "Apakah engkau berani melawan aku? Sekali aku injak, engkau pasti apa? Mati." Tetapi semut dengan kecerdikannya, dia tidak takut menghadapi gajah yang besar. Singkat cerita, si semut naik melalui kaki gajah, lalu dia terus merangkak dan dia masuk ke lubang telinga gajah. Tentu kita tahu dari cerita ini, gajah akhirnya menyerah. Gajah kalah oleh semut yang kecil. Saudaraku, di Inggris beberapa tahun yang lalu terjadi satu peristiwa kebakaran. Namun ada hal yang aneh. Setelah polisi menyelidiki apa yang menjadi penyebab kebakaran, ternyata kebakaran tersebut disebabkan oleh konsleting kabel atau arus listrik. Setelah diteliti lebih lanjut, polisi sangat kaget karena konsleting listrik tersebut terjadi akibat semut atau di Inggris disebut raspberry crazy. Jadi semut merah yang suka berkumpul, berkerumun di kabel listrik atau alat-alat elektronik. Sehingga ketika ada satu semut yang tersengat oleh arus listrik, maka semut itu akan mengeluarkan hormon yang namanya itu adalah feromon yang mengeluarkan aroma. Sehingga semut-semut yang lain, teman-temannya akan berusaha membantu karena mereka menganggap semut tersebut diserang oleh musuh. Sehingga semut yang lain ikut berkerumun seakan-akan membela temannya yang diserang oleh musuhnya. Maka terjadilah konsleting listrik. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, semut walaupun kecil bisa mengalahkan gajah. Semut walaupun binatang yang mungkin tidak berarti dapat mengakibatkan kebakaran. Di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Rasul Yakobus menuliskan nasihat tentang lidah yang disebut sebagai api. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 10. Demikian juga lidah walaupun satu anggota tubuh yang kecil, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar.
lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara orang-orang, di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mulut atau lidah kita dapat mengeluarkan berkat dan juga dapat mengeluarkan kutuk. Kita sebagai anak-anak Allah harus belajar untuk mengendalikan lidah kita, perkataan kita, supaya setiap perkataan kita boleh mendatangkan berkat kepada siapa saja yang mendengarkan perkataan kita. Nabi Yesaya memberikan satu kesaksian di dalam pelayanannya ketika ia memimpin bangsa Israel. Dia di dalam doanya, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Salomo sebagai seorang raja yang paling bijaksana, dia juga menuliskan nasihat yang begitu luar biasa di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati manusia dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nasihat ini atau pesan ini mengingatkan kepada kita bahwa melalui perkataan kita, lidah kita itu dapat memberi hidup kita, atau sebaliknya akan membunuh kita. Nabi Yesaya tadi katakan apa? Kita harus memiliki lidah seorang murid yang menjadi berkat bagi orang lain, yang memberi semangat kepada orang yang letih dan lesu. Jadi kita rindu, kita harus memiliki lidah seorang murid, lidah yang ataupun perkataan yang menyejukkan hati dan memberkati orang banyak. Tuhan mau agar kita memiliki lidah ataupun perkataan yang mendatangkan berkat bagi orang lain. Yeremia di dalam pelayanannya, dia menuliskan satu nasihat kepada bangsa Israel dan juga kepada saudara dan saya. Di dalam Yeremia pasal 15 ayat yang ke-19. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Tuhan mau supaya perkataan kita adalah perkataan yang mendatangkan berkat, sehingga lidah kita menjadi penyambung lidah perkataan Tuhan. Biarlah kita menjadi murid-murid Yesus, menjadi anak-anak Allah yang memiliki lidah seorang murid, sehingga perkataan kita, ucapan kita akan mendatangkan berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan